Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ati Paula dari dengan angka 18. Kemudian sebelas Syamsah dengan dibanjir 55. Saya Hamidah Sarafia Najwa Arifin dengan akhiran 23. Saya Amalia Nursadina dengan akhiran 62. Saya Mista Ujala dengan akhiran 25. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pemerintah pada dinamika kependudukan dan lingkungan hidup. Tertarik? Yuk, lihat videonya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari kebijakan pemerintah pada dinamika kependudukan dan lingkungan hidup yaitu merupakan peraturan, tindakan, ataupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola pertumbuhan penduduk, distribusi demografis, dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, tujuannya itu sendiri untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Materi yang selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan kondisi dan elemen di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraannya. Nah, pada makhluk lingkungan hidup ini mencakup semua unsur, baik itu biotik atau unsur hidup maupun unsur abiotik atau unsur tak hidup, yang dimana kedua unsur itu saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, pada lingkungan hidup ini terdapat dua elemen, yaitu elemen biotik serta elemen abiotik. Pada elemen biotik atau elemen hidup itu mencakup dua contoh. Yang pertama ada makhluk hidup di mana itu terdapat manusia, hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Dan ada ekosistem, yaitu merupakan komunitas yang terdiri dari makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam lingkungan seperti padang rumput serta terumbu karang, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada elemen abiotik atau elemen yang tak hidup, di mana terdapat dua contoh yaitu faktor fisik serta sumber daya alam. Pada faktor fisik itu contohnya ada tanah, air, udara, iklim, dan cahaya matahari. Sedangkan pada sumber daya alam itu terdapat bahan tambang, mineral, dan energi. Pada lingkungan hidup itu sendiri itu memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama ada fungsi sumber daya, di mana lingkungan hidup itu menyediakan sumber daya alam seperti air, udara, dan makanan yang dibutuhkan untuk kehidupan di bumi ini. Lalu yang kedua itu ada habitat, di mana lingkungan hidup menyediakan tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup. Lalu yang ketiga itu ada pengatur siklus, yaitu lingkungan hidup mengatur siklus alami seperti siklus air, siklus karbon, dan nitrogen. Serta yang terakhir yaitu yang keempat yaitu sebagai penyaring, di mana lingkungan hidup itu menyerap serta mendaur ulang limbah serta polutan, membantu menjaga kualitas udara dan air, seperti itu. Kenapa sih menjaga lingkungan hidup itu penting? Karena yang pertama, kesehatan manusia. Karena kualitas hidup yang baik secara langsung dapat memengaruhi kesehatan manusia, dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh polusi maupun kontaminasi. Lalu yang kedua itu karena keanekaragaman hayati. Melestarikan habitat alami itu dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati seperti spesies serta ekosistem. Lalu keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana itu dapat memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Materi yang selanjutnya merupakan dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Hal ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan juga mempercepat perubahan iklim serta menyebabkan hilangnya keragaman hayati dan mengancam keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.
Kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya kehidupan manusia. Aspek kependudukan membawa pengaruh cukup besar terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah juga akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Materi yang selanjutnya yaitu peran pendidikan lingkungan hidup dalam masyarakat. Nah, pendidikan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 7 peran utama pendidikan lingkungan dalam masyarakat yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Karena apa? Ketika pendidikan lingkungan hidup itu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, seperti misalnya ada perubahan iklim, polusi, atau deforestasi. Nah, dengan memahami dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan tersebut itu, masyarakat dapat lebih berkomitmen untuk mengambil tindakan yang positif. Lalu yang kedua itu ada mengubah perilaku, di mana pendidikan lingkungan ini berfungsi untuk mengubah perilaku individu dan komunitas terhadap lingkungan. Melalui program edukasi serta kampanye, masyarakat itu akan diajarkan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, serta menghemat energi. Yang ketiga itu yaitu mendorong partisipasi aktif. Nah, pendidikan lingkungan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Ini bisa berupa kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, atau ikut serta dalam proyek konservasi. Yang keempat itu ada membangun kepedulian generasi muda. Dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah, kita dapat membangun kepedulian dan pengetahuan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Nah, ini itu dapat menciptakan generasi yang lebih peduli serta siap dalam mengambil peran dalam pelestarian lingkungan tersebut. Lalu yang kelima itu ada mempengaruhi kebijakan publik, di mana pendidikan lingkungan ini juga memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan publik. Masyarakat yang dididik tentang isu-isu lingkungan itu akan lebih cenderung mendukung serta menuntut kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dari pemerintah serta lembaga-lembaga yang terkait tersebut. Materi yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teman-teman, pendekatan ini ada dilihat dari berbagai sektor utama, termasuknya adalah kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, dan yang paling penting adalah sektor pengelolaan air. Nah, untuk sektor yang pertama adalah tentang sektor kehutanan berkelanjutan. Kehutanan berkelanjutan melibatkan praktik-praktik yang menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Ini termasuk sepertinya reboisasi dan pengelolaan hutan secara bijaksana dan pencegahan penebangan liar. Kemudian yang kedua adalah pertanian berkelanjutan. Nah, di sini pertanian berkelanjutan melibatkan penggunaan teknik yang menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya termasuk penggunaan pupuk secara organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan air secara efisien. Kemudian sektor yang ketiga adalah pertambangan berkelanjutan. Pertambangan berkelanjutan di sini mencakup eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan. Ini termasuk rehabilitasi lahan, pasca penebangan, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah industri berkelanjutan. Industri berkelanjutan berfokus pada efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Ini juga melibatkan inovasi teknologi untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian yang kelima adalah tentang pariwisata berkelanjutan.
Di sini, pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Ini melibatkan praktik seperti pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan promosi kesadaran lingkungan di kalangan wisatawan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan air berkelanjutan. Pengelolaan air berkelanjutan melibatkan penggunaan air secara efisien dan perlindungan sumber daya air dari polusi. Ini termasuk teknologi pengolahan air, limbah, konservasi air, dan pelindungan daerah aliran sungai. Pengelolaan air yang baik memastikan ketersediaan air bersih untuk generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya ada materi kebijakan pemerintah di lingkungan hidup, di mana pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, termasuk itu ada kebijakan hutan lestari, ada pengakuan hutan adat, dan program kampung iklim, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu mengurangi polusi dan untuk melindungi ekosistem alam yang ada di Indonesia. Nah, itu kan tadi kebijakan yang ada di pemerintahan Indonesia di bidang lingkungan hidup. Lalu ada tantangan dan solusinya. Nah, pada tantangan tersebut terdapat 3 faktor. Yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk, di mana meningkatnya pertumbuhan penduduk secara cepat dapat menekankan sumber daya alam di daerah lingkungan dan sekitarnya. Lalu yang kedua ini ada urbanisasi, di mana urbanisasi yang pesat dapat menyebabkan suatu masalah seperti kemacetan, krisis perumahan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan. Lalu yang ketiga ini adalah migrasi antar pulau, di mana migrasi penduduk antar pulau menyebabkan ketidakseimbangannya dalam distribusi sumber daya dan infrastruktur. Nah, tadi kan sudah ada tantangannya, lalu ada solusinya, di mana solusi yang pertama ini adalah peningkatan dan kesadaran, di mana pada kebijakan pemerintah ini meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk pentingnya melestarikan lingkungan hidup dan perencanaan keluarga. Lalu solusi yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, nah, di mana pemerintah ini membangun infrastruktur yang memadai untuk menanggulangi dampak dari urbanisasi dan migrasi. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu adalah kebijakan berkelanjutan, di mana pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang pentingnya konservasi alam. Konservasi alam adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa alasan kenapa sih konservasi alam ini sangat penting. Yang pertama adalah melindungi keanekaragaman hayati. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keanekaragaman hayati mencakup berbagai jenis organisme yang hidup di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan spesies dapat mengganggu rantai makanan dan mengurangi kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Kemudian, alasan yang kedua adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang adalah kunci untuk kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi. Konservasi membantu menjaga keseimbangan ini dengan melindungi habitat alami dari kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti perburuan, polusi, dan deforestasi. Kemudian alasan yang ketiga adalah memastikan ketersediaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri di sini itu berupa air, tanah, dan hutan. Nah, ketiga komponen ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Konservasi memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara bijaksana, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Kemudian alasan yang keempat adalah mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan dan lahan basah berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer.
Dengan melindungi dan memulihkan ekosistem ini, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan membantu menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Seperti itu. Kemudian alasan yang kelima adalah mendukung kehidupan ekonomi dan sosial. Banyak komunitas bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencahariannya mereka. Konservasi alam mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah pada lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah ini merupakan upaya untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan menjaga keseimbangan lingkungan, yang tujuannya yakni untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan mengatasi masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan kependudukan dan kebijakan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pada kebijakan kependudukan yang pertama yaitu dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti penggalakan program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta melakukan pendidikan dan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti berinvestasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan membangun infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, mengatur penyebaran penduduk dengan mengurangi kepadatan penduduk di kota besar dengan program relokasi dan pembangunan infrastruktur di daerah. Dan yang selanjutnya, bertanggung jawab atas pengembangan wilayah, seperti mendorong pembangunan ekonomi di daerah terpencil untuk mengurangi ketimpangan regional. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam kebijakan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti melakukan konservasi atau melindungi serta melestarikan sumber daya alam melalui taman nasional, hutan lindung, dan kawasan konservasi lainnya. Mendorong praktik penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang. Menetapkan regulasi untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi. Yang kedua, dalam perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program seperti reboisasi dan penggunaan energi terbarukan. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim seperti peningkatan kesiapsiagaan bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan iklim. Dan yang ketiga, pengendalian pencemaran dengan menetapkan regulasi untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi. Pada materi yang terakhir ini akan membahas mengenai perundang-undangan tentang kebijakan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk pengertiannya sendiri yaitu seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan hidup. Ada 3 dasar hukum utama di Indonesia. Yang pertama itu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Yang kedua itu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu yang ketiga itu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement.